Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Febrina, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen record yang bertopik pada tata kelola organisasi dan sistem klasifikasi. Bicara tentang tata kelola organisasi, sebenarnya konsep tata kelola ini sendiri ini seperti apa sih? Nah, konsep tata kelola sendiri ini ada 4 pendapat. Yang pendapat pertama menyatakan bahwa tata kelola atau governance sulit dipahami dan dalam definisi yang sederhana. Kedua, menyatakan bahwa definisi governance sangat bervariasi. Pendapat ketiga menyatakan bahwa tidak ada definisi yang diterima dan disepakati secara universal mengenai governance. Yang keempat, menyatakan bahwa governance bisa jadi tidak kentara dan mungkin tidak mudah diamati. Selanjutnya, bila kita membahas tata kelola organisasi, tentu saja organisasi ini sendiri merupakan subjek pembahasan yang utama. Dan sebetulnya definisi organisasi ini sendiri ini apa sih? Nah, definisi organisasi ini merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang akan mencapai tujuan bersama dari kelompok tersebut. Organisasi juga menjadi wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara profesional dan sistematis. Selanjutnya, tata kelola organisasi. Definisi tata kelola organisasi ini adalah interaksi antara struktur, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan atau power dan tanggung jawab dijalankan, dan bagaimana warga atau pemangku kepentingan lainnya menyampaikan suara atau aspirasinya. Selanjutnya, koordinasi sistem sosial. Berbicara tentang tata kelola organisasi, di situ pasti kita akan menyaksikan adanya proses koordinasi. Nah, definisi koordinasi sendiri ini adalah proses integrasi tujuan dan kegiatan suatu hal secara efisien. Pada konteks pembahasan kali ini, koordinasi dibagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana mengarahkan. Bagaimana mengarahkan ini fokus kepada bagaimana sebuah organisasi dapat terarah dan bagaimana cara staf di setiap organisasi ini melakukan job desk-nya masing-masing. Yang kedua adalah bagaimana koordinasi dan berbagai bentuk organisasi. Fokus kepada koordinasi di sini, fokus kepada bagaimana interaksi antara interaksi internal organisasi ataupun interaksi eksternal organisasi, terutama dalam jejaring kebijakan. Selanjutnya, prinsip dasar tata kelola organisasi. Adanya prinsip dasar ini tentu saja diperlukan untuk menyongsong kesuksesan sebuah organisasi, atau juga bisa dari kata dasar ini menjadi landasan bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya secara sistematis. Yang pertama ada prinsip transparansi. Nah, prinsip transparansi ini adalah keterbukaan, dalam artian setiap anggota satu dengan anggota yang lain ini, keterbukaan informasi ini harus di-floor agar setiap anggota yang satu dengan anggota yang lain ini tidak ada miskomunikasi. Dan adanya keterbukaan ini juga tentunya memudahkan setiap anggota untuk melaksanakan job desk dan tugasnya masing-masing. Yang kedua adalah prinsip independen. Prinsip independen ini adalah setiap anggota memiliki kebebasan melaksanakan tugas tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Yang ketiga, ada keadilan. Prinsip keadilan ini adalah kesetaraan dan perlakuan. Setiap anggota memiliki privilege masing-masing. Apabila keadilan ini dihilangkan, maka tentu saja akan merugikan golongan tertentu. Yang keempat ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini merupakan pengelolaan organisasi yang sesuai dengan tugas dan job desk-nya masing-masing. Yang kelima ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah pertanggungjawaban kepada stakeholder sesuai peraturan dan etika sesuai dengan usaha yang berlaku. Selanjutnya adalah bagaimana tata kelola organisasi berjalan dengan baik. Tata kelola organisasi berjalan dengan baik selain menerapkan 5 dasar prinsip tadi yang harus dibangun dan dikembangkan adalah semangat tiap-tiap anggota tentunya harus dibangun dan dikembangkan secara bertahap dengan melihat semua pihak yang berkepentingan. Organisasi harus membangun
sistem dan pedoman tata kelola organisasi yang terintegrasi dan sistematis. Yang kedua adalah setiap anggota harus dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip yang sesuai dengan dijalankan. Pembekalan pengetahuan ini bisa kita mengambil contoh di lingkungan kampus di lingkungan sekitar kampus seperti organisasi internal kampus. Adanya upgrading dan training organisasi ini merupakan adalah mengeflor pengetahuan ke tiap-tiap pengurus ke anggota, seperti itu. Nah, selain itu, proses pengawasan secara berkelanjutan terhadap proses sistem tata kelola yang dibuat. Nah, proses controlling ini tentu saja sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Adanya proses controlling ini sendiri juga kita setiap pengurus-pengurus pada setiap organisasi mengetahui seberapa jauh kinerja-kinerja tiap anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya adalah manfaat tata kelola. Yang pertama, manfaat tata kelola organisasi ini sendiri, yang pertama tentu saja organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan secara terintegrasi tentunya dan sistematis. Yang kedua adalah mengundang elemen-elemen lain untuk berkecimpung dalam organisasi ini sendiri, dan yang selain itu mengundang elemen-elemen yang merupakan investor untuk mensukseskan dan mensupport sebuah organisasi untuk melaksanakan tujuan tertentu. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang sistem klasifikasi arsip. Nah, berkaitan dengan sistem klasifikasi arsip, tentu saja arsip merupakan subjek pembahasan utama pada kesempatan kali ini. Nah, definisi arsip sendiri ini merupakan alat komunikasi kedinasan, referensi dalam merumuskan kebijakan, dan alat bukti akuntabilitas penyelenggaraan negara yang pada saatnya nanti akan menjadi bahan pertanggungjawaban nasional. Sumber yang saya kutip ini berdasarkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, dan tentu saja dalam konteks yang dibahas kali ini, arsip ini mengacu pada kegiatan bertata negara. Nah, klasifikasi arsip dalam penyusunan arsip digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal retensi arsip. Klasifikasi arsip merupakan salah satu instrumen wajib yang harus dimiliki oleh pencipta arsip dalam menyelenggarakan kegiatan suatu lembaga sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 40 ayat 4. Nah, berbicara tentang klasifikasi arsip. Nah, klasifikasi arsip ini terbentuk dalam suatu format daftar jenis fungsi yang merupakan penjabaran dari fungsi-fungsi dan tugas yang diemban oleh pencipta arsip, baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif. Klasifikasi arsip dapat digunakan sebagai pedoman untuk menata fisik dan informasi arsip sehingga mampu merekam dan merekonstruksi kegiatan secara utuh dan faktual tentunya. Hal ini untuk mengatasi perubahan struktur berkas, baik masa aktif, inaktif, maupun penyusutan arsip. Nah, selanjutnya prinsip penyusunan klasifikasi arsip dibagi menjadi 6. Prinsip-prinsip ini tetap mengacu kepada prinsip bertata negara. Yang pertama ada penyusunan arsip untuk penciptaan lembaga negara. Yang kedua penyusunan arsip klasifikasi untuk penciptaan arsip di pemerintah. Yang ketiga ada penyusunan klasifikasi arsip untuk pencipta arsip di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang keempat penyusunan klasifikasi untuk penciptaan arsip di lingkungan BUMN. Yang kelima dalam penyusunan klasifikasi arsip dapat berkonsultasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan yang keenam, klasifikasi arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Selanjutnya tujuan dari klasifikasi arsip ini sendiri tentunya selain mempermudah, tujuannya adanya klasifikasi adalah pengelolaan arsip dari tahapan penciptaan sampai penyusunan berjalan selaras dan seirama. Maksudnya pada poin kali ini arti berjalan selaras dan seirama adalah penyusunan arsip-arsip ini diperlukan sebagai penyeimbang antara organisasi itu sendiri dan anggota-anggotanya. Jadi arsip ini bisa dikatakan menjadi sebuah laporan mungkin ya.
Nah, selanjutnya menurut tokoh yakni Muhyiddin dan Winata 2016 menyatakan bahwa tujuan arsip ini dilakukan klasifikasi adalah untuk menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien tentunya. Dengan klasifikasi arsip, maka rangkaian pelaksanaan kegiatan dan fungsi organisasi dapat diatur dengan mudah, sehingga penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Nah, tentu saja dengan adanya klasifikasi ini, yang digarisbawahi adalah penemuan kembali. Tentu saja dengan adanya klasifikasi arsip ini mempermudah berkas-berkas yang mungkin telah tertimbun atau tertumpuk dari lama itu diolah kembali. Dengan adanya klasifikasi arsip ini, proses pencarian atau temu balik ini menjadi lebih mudah, itu tentu saja. Selanjutnya, ketentuan teknis penyusunan klasifikasi arsip. Yang pertama, logis. Ketentuan logis ini adalah seperti susunan klasifikasi arsip meliputi judul, fungsi, kegiatan, dan transaksi, serta mudah dimengerti oleh semua pengguna. Nah, pedoman yang kedua ada faktual. Nah, maksud dari faktual ini, penyusunan klasifikasi arsip harus mampu merekonstruksi kejadian yang sebenarnya. Maksudnya di sini penyusunan arsip ini didasarkan pada kejadian yang pernah ada, dalam artian arsip ini harus bersifat nyata tanpa adanya pengurangan atau penambahan pada arsip ini sendiri. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan. Penyusunan klasifikasi arsip harus mampu beradaptasi terhadap perubahan struktur organisasi. Selanjutnya ada sistematis. Penyusunan klasifikasi arsip harus didasarkan pada susunan yang dimulai dari fungsi, kegiatan, dan transaksi, baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif. Selanjutnya ada akomodatif. Penyusunan klasifikasi arsip harus menjamin seluruh fungsi kegiatan dan transaksi terakomodasi secara lengkap sesuai dengan fungsi dan tugas pencipta arsip. Selanjutnya, kronologis. Penyusunan klasifikasi arsip harus dilakukan secara beruntun sesuai tahapan kegiatan. Selanjutnya pembahasannya skema klasifikasi arsip. Nah, definisi skema klasifikasi arsip ini adalah penjabaran kerangka induk klasifikasi menjadi bentuk yang berjenjang, yakni terdiri dari beberapa kegiatan dan masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa transaksi. Skema klasifikasi disusun dalam bentuk berjenjang, di mana dijabarkan dari pokok utama masalah, submasalah, hingga ke subjek-subjek masalah. Dapat diartikan bahwa skema klasifikasi arsip adalah pemberian tanda atau kode khusus arsip yang disusun berjenjang berdasarkan permasalahan pokok. Skema klasifikasi arsip ini dapat diartikan sebagai alur klasifikasi arsip dari arsip itu dibuat hingga arsip itu final dan digunakan untuk apa, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi fasilitatif. Klasifikasi fasilitatif ini, klasifikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepegawaian dan keuangan. Selanjutnya, klasifikasi substantif. Klasifikasi substantif adalah klasifikasi yang mencerminkan tugas-tugas operasional atau pokok organisasi. Nah, kegiatan ini pasti berbeda pada setiap organisasi karena tugas pokok dan fungsinya tentu saja tidak sama. Seperti kita mencontoh Departemen Agama dan Departemen Pekerjaan Umum tentu saja mengurusi masalah yang berbeda, seperti halnya dinas sosial yang mengurusi masalah sosial, seperti halnya Departemen Agama yang mengurusi masalah keagamaan, dan pekerjaan umum yang tentu saja berkaitan dengan masalah-masalah jalan, jembatan, atau lainnya, dan itu tentu saja berbeda teman-teman, seperti itu. Selanjutnya penyusunan skema klasifikasi arsip. Nah, penyimpanan arsip. Nah, berkaitan dengan hal ini, skema klasifikasi arsip ini disusun atas dasar fungsi kegiatan organisasi, baik yang substantif agar arsip dapat terorganisir secara logis dan sistematif. Nah, selanjutnya ada penyusunan bagian klasifikasi. Apabila badan korporasi memutuskan menyusun bagian klasifikasi untuk menyusun dokumen berkas, maka langkah yang diperlukan untuk menyusun kategori dan subkategori, kemudian memilih istilah yang digunakan untuk bagian klasifikasi.
Nah, berikut ini aku akan membacakan tentang prinsip-prinsip klasifikasi yang digunakan pada badan korporasi. Yang pertama adalah topik konsep. Topik konsep tunggal dikumpulkan dengan topik yang sama dan berhubungan dengan demikian. Topik yang berhubungan terkumpul menjadi satu. Jadi yang pertama ini lebih intinya itu adanya pengumpulan topik yang sama. Jadi topik-topik pembahasan yang sama ini dikumpulkan agar memudahkan untuk ke langkah yang selanjutnya. Kemudian penataan dalam larik, artinya menata menurut kategori dan subkategori yang logis. Misalnya dari muda ke tua, dari kecil ke besar, menurut kronologis, dari awal sampai akhir. Penataan ini seperti fokus kepada penataan yang dari abjad A hingga abjad B. Maksudnya kayak berkesinambungan seperti itu, bukan seperti berurutan seperti itu. Nah, yang ketiga, penataan kategori secara keseluruhan, mulai dari yang paling kurang penting sampai dengan yang paling penting. Kategori keseluruhan ini berfungsi untuk mengetahui mana arsip-arsip yang tentu saja bernilai dan mana arsip yang tidak cukup bernilai, dalam artian pada proses yang ketiga ini kita memudahkan penemuan kembali arsip-arsip yang memang itu vital bagi organisasi itu sendiri. Dan yang keempat ada topik majemuk atau kompleks, dibuat dari mulai kategori yang penting sampai dengan kategori yang kurang penting. Jadi arsip-arsip ini tuh seperti diklasifikasikan lagi berdasarkan kategori setelah ditata secara mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, mulai dari urutan yang abjad pertama hingga abjad terakhir. Di proses yang keempat ini atau proses yang terakhir ini, arsip ini dibuat lebih kompleks lagi kategorinya, hingga ada juga kategori yang kurang penting dibahas dalam pembahasan dalam topik keempat ini. Selanjutnya yaitu ada proses arsip inaktif record center, pusat record unit kearsipan. Nah, tujuan merancang dan mengoperasikan pusat record ini yang pertama untuk mencapai ekonomis dan efisien. Nah, adanya pengoperasian pusat record tentu saja ini memudahkan organisasi atau institusi-institusi yang menggunakan arsip sebagai acuan atau sebagai laporan mungkin ya dalam setiap organisasi ini. Nah, yang kedua ini untuk keamanan dari baik pada akses yang tidak berwenang maupun untuk penghancuran record. Yang ketiga untuk melindungi penyimpanan record dari resiko bencana alam seperti kebakaran, kebanjiran, dan gempa bumi. Nah, program penyimpanan record ini dapat menangani semua jenis media record, menyediakan tempat yang sesuai untuk semua jenis media record, memungkinkan keamanan yang lengkap, dan menyediakan untuk layanan rujukan yang lengkap. Nah, di sisi lain, kita memiliki kekurangan bahwasanya tidak tersedia dana yang memadai, ruang terbatas, tenaga, peralatan, bahkan ahli dalam bidang ini menjadi hambatan untuk menyimpan record dalam jangka panjang seperti itu, teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya dan salah kata, tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.